Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini ada sedikit ilmu yang mau saya sampaikan tentang algoritma pencarian rute terpendek, yaitu algoritma Dijkstra. Nah, jadi algoritma Dijkstra itu punya 3 sifat. Yang pertama, pencarian dari titik awal ke titik tujuan. Jadi kita harus tahu titik awalnya itu mana dan titik tujuannya itu mana. Jadi hanya ada satu rute. Nah, untuk yang kedua, pencarian satu titik ke seluruh titik yang ada. Jadi kalau misalnya ada 5 titik dan titiknya itu kita lambangkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rute yang kita cari itu rute dari 1 ke 2, dari 1 ke 3, dari 1 ke 4, dari 1 ke 5, dari 1 ya pokoknya sampai seluruh titik yang ada. Kalau titiknya ada 5 ya berarti sampai 5. Dan kalau titiknya ada 10 ya bakalan ada 10. Bedanya sama yang satu ini dari titik awal ke titik tujuan. Misalnya titik awalnya 1, titik tujuannya 5, udah selesai. Sedangkan kalau misalnya nomor 2, pencarian dari satu titik ke seluruh titik yang ada, berarti kan tidak hanya satu rutenya, ada banyak, ada sejumlah titik itu. Dan yang ketiga, dari titik awal ke titik tujuan melalui salah satu titik yang ditentukan. Nah, jadi kalau misalnya kita ada titik 1, untuk contoh yang ketiga, ada titik 1, mau ke titik 5 sebagai titik tujuan, atau mau ke titik 6 sebagai titik tujuan, tapi syaratnya harus melewati titik 2. Kalau nggak melewati titik 2, langsung ke titik 3 gitu. Nggak boleh, karena syaratnya harus melewati titik 2. Nah, untuk algoritmanya sendiri punya diagram kayak gini. Kita mulai, kita inisialisasi titik awal dan jarak. Jadi kita harus punya titik awal dan punya jarak. Nah, saya di sini mau ngejelasin nomor 1 dulu yang paling gampang. Di sini kita mulai, kita harus tahu titik awal dan jaraknya, tiap titik itu berapa. Terus kita beri label untuk jarak antar titik, kita tandain. Terus kita harus melanjutkan perjalanan yang mempunyai titik paling minimum. Nah, kalau sudah dikasih label, kita hapus daftar sementara kalau dia titiknya tidak minimum. Terus kita mencari titik terpendek berikutnya. Jika ada, maka selesai. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ke atas. Harusnya di sini ya. Diagram alur algoritma Dijkstra. Untuk contoh nih, kita dikasih contoh ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya juga udah ada. Kita jelasin dari awal. Kita punya titik awal yaitu 1 dan titik tujuan itu 5. Nah, langkah pertama kita menentukan titik awal dulu, titik awal 1, titik tujuan 5. Nah, bisa kita lihat di tabel iterasi berikut. Yang paling rendah itu nilainya berapa? Misalnya dari 1 punya cabang 2, ke 3, ke 6, ke 2 7. Cabang ketiga nilainya 9, cabang ke-6 nilainya 14.
Berarti yang paling kecil yang 7. Nah, disinilah 7. Nah kan. Macet guys. Nah, untuk yang kedua, titik 2 kepilih. Titik 2 udah kepilih, bobotnya 7. Terus kita lanjutin perjalanan dari titik 2. Berarti kan 1 ke 2, 7. Nah, di sini kita ada cabang baru lagi 2 ke titik 3 dan titik 4. Kalau misalnya 7 ditambah 10 jadi 17. 3 jadi 17 nggak mungkin, jadi tetap 9. Terus ini 7 ke 4. 1 ke 2 ke 4. 7 ditambah 15. Berarti nilainya 22. Nah, itu di sini nilainya 22. Dan yang paling kecil selanjutnya adalah 9. Karena tadi 7 udah kepilih. Ini maksudnya 14 ya. Salah. Namanya nilainya 14. Jadi titik selanjutnya yang paling kecil titik 9. Nah, dari titik 9 ini kita punya cabang lagi. Titik 9 kemana? Ke 3 kan? Nah, 3 ini punya cabang lagi 2 di sini. Nah, ke titik 4 nilainya 11, ke titik 6 nilainya 2. Terus lagi nih, ke 6, 11. Kalau ke 4 nilainya 20, ini kenapa berubah? Karena dari 1 ke 3, 9 ditambah 11, 4. Nilainya 20, berarti dia berubah. Kalau lebih kecil, nilai yang di atasnya berubah. Jadi lebih kecil, kalau yang lebih besar nggak bakal diganti. Udah kepilih. Kan karena yang lebih kecil itu 11, maka 11 terpilih untuk melanjutkan perjalanan lewat 11. Ke 6 nilainya 11 nih. Berarti kan 1, 3, 6, 9 tambah 2, 11. Berarti dari 6 ini punya perjalanan lagi ke 5. Nilainya 9. Berarti kan 11 tambah 9, 20 nih, 20. Nah, karena titik tujuannya 5, dari 1 ke 5, berarti rutenya 1, 3, 6, 5. 1, 3, 6, 5. Nah, nilainya berapa? 11 ditambah 9, 20. Selesai.